Hai semua, kembali lagi di channel aku Naofficial. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Aku doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan finansial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang cara ngebudget lagi. Kan kalau di video aku sebelumnya tuh aku ada pernah buat cara gimana kalian sebagai pemula yang ingin ngebuat budgeting. Nah, ketika ngebuat budgeting kadang kita ada ngerasa gagal. Nah, di sini aku bakal bahas apa aja sih penyebab yang bisa bikin kita itu gagal ngebuat budgeting. So, tonton videoku sampai habis ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin apa aja yang nyebabin gagal dalam ngebudget, itu ada datang dari dua faktor, yaitu faktor dari inner dan faktor dari outer. Faktor dari inner itu adalah faktor dari diri kita sendiri, sedangkan dari outer adalah faktor dari luar diri kita. Tapi di video kali ini yang aku bahas itu adalah faktor yang dari diri kita sendiri nih. Kenapa diri kita ini bisa ngebuat budgeting kita yang kita buat sendiri ini padahal menjadi gagal? Kan aneh ya rasanya, sedih rasanya kalau memang sesuatu yang udah kita buat, yang kita inginkan untuk bisa menjadi goals yang baik, menjadi awal dari kesuksesan kita dalam mengatur keuangan, memanage keuangan dengan lebih baik, tapi malah menjadi gagal. Ketika kita gagal atas sesuatu yang kita buat sendiri dan yang menyebabkan kegagalan ada diri kita sendiri, itu kita rasanya down banget. Tapi hal seperti itu buat ngerubahnya juga mudah banget, karena kita hanya berurusan dengan diri kita sendiri, kita tidak berurusan dengan pihak lain. Jadi kita tinggal berdamai dan bernegosiasi dengan diri kita. Makanya ketika kita mengalami kegagalan ketika kita ngebuat budget, jangan langsung menyerah teman-teman. Kita harus cari tahu dulu apa sih penyebabnya yang bikin kita ini selalu gagal ngebudget. Karena semua orang yang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan di awalnya. Hampir mustahil tidak ada yang mengalami kegagalan di awalnya. Makanya di sini aku bakal coba jabarin sedikit hal yang menyebabkan budgeting kalian itu mungkin gagal, yang berasal dari diri kalian sendiri. Semoga bisa membantu ya. Di sini untuk tips yang pertama dan yang paling dasar ketika kalian buat budgeting itu adalah mungkin kalian itu membuat suatu anggaran yang tidak realistis, yang gak sesuai kenyataan. Sesuatu yang gak realistis atau gak sesuai kenyataan itu hanya bakal bikin indah di awal, tapi gak baik di kemudian hari. Kebanyakan seperti itu. Contohnya apa sih kalau misalkan di dalam hal ngebudget yang tidak sesuai dengan realistisnya, dengan realitanya? Yaitu biasanya orang itu suka mengecilkan pos-pos anggarannya atau nilai-nilai untuk masing-masing anggaran yang dia harus keluarkan setiap bulan, dikecilin nominalnya daripada nilai nyatanya, dengan harapan kalian bisa menekan atau merasa senang mungkin ketika ngelihat nilai yang kalian poskan atau kalian anggarkan itu kecil dan uang pendapatan kalian setiap bulan itu sisanya masih banyak. Padahal pada kenyataannya ketika dijalani, mungkin hal yang kalian kecil-kecilkan itu tidak bisa kalian kecilkan pada kenyataannya. Hal yang kalian kecilkan itu pada kenyataannya nilainya sudah besar. Jadi sangat tidak realistis jadinya. Benar-benar ketika kita tuh boleh mungkin ya teman-teman ngecilin sesuatu, contoh kayak kebutuhan, boleh aja kita tuh mengecilkan, tapi harus realistis. Jangan contoh pengeluaran satu bulan 100.000 biasanya kalian kecilkan jadi 20.000, itu udah nggak masuk akal. Tapi bisa masuk akal mungkin kalau kalian kecilkan jadi 90.000, 80.000, hanya beberapa hal yang kalian cut, yang gak kalian masukkan. Tapi ketika kalian mengecilkannya jauh di bawah 50% daripada anggaran sebelumnya, supaya demi mendapatkan sisa yang banyak, itu tidak akan masuk akal, malah akan menambah pusing. Jadi ketika kalian nanti menjalani kenyataannya tidak sesuai dengan hal yang kalian kecilkan, kalian akan menganggap itu gagal. Padahal kegagalan yang kalian buat dari awal itu ibaratnya kalian tuh udah merencanakan kegagalan dari awal tanpa kalian sadari. Jadi diingat ya teman-teman, mengecilkan anggaran itu boleh tapi harus realistis. Pangkas sekitar 5-10% atau sampai 20% lah.
kalau memang memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan anggaran bulanan selama itu memang sesuai dengan jalurnya, nggak terlalu menguap melebihi dari kebutuhan yang real kalian gunakan gitu. Lanjut, untuk yang kedua adalah mungkin lagi nih kalian tidak mencatat suatu anggaran itu secara rinci. Jadi kalian pakai sistem kira-kira aja. Memang pada dasarnya kita bikin anggaran bulan itu adalah pakai sistem kira-kira dengan mengikuti budget bulan sebelumnya mungkin, atau ketika di awal kalian memikir-mikir, oh kira-kira kayaknya segini nih sebulan kayak gitu. Tapi kalian tidak rincikan tuh kemungkinan dari si kira-kira ini, kalian udah rincikan enggak kira-kira per harinya atau per minggunya pengeluaran kalian ini berapa jika dikalkulasikan dalam satu bulan. Aku ambil contoh aja nih ya, misalkan kayak untuk budget sayur atau buat masak. Masak itu kan kita lakukannya harian, tapi ketika kalian menggunakan gaji bulanan, otomatis kita ini harus nyisihkan uangnya itu per bulan karena kan pendapatannya bulanan. Nah, ketika kalian tidak memperinci, tidak memikirkan nih kira-kira per hari habis berapa ya untuk makan, untuk masak, per hari, per minggu, kayak gitu. Kalian langsung kira-kira aja taruh misalkan satu bulan 200.000 atau 300.000. Padahal jatuhnya per hari mungkin kalian habiskan 15.000 per hari. Atau mungkin kalian itu habiskan jauh lebih kecil nih, cuma 10.000 per hari. Ini cuma contoh ya teman-teman. Jangan ada yang bilang makan apa tuh 10.000. Ini cuma contoh. Jadi ketika kita pakai sistem kira-kira, jatuhnya bisa bikin budget yang kita buat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kalian jadinya merasa nombok ngambil uang yang lain. Kalau terlalu tinggi akhirnya kalian loss belanjanya, gak ada rem. Karena merasa oh budget aku banyak nih, cukup, aku bisa makan aneka ragam nih, beli sesuka hati. Tapi ketika kalian udah rinciin nih, udah pikirin, oh aku sehari habisnya kisarannya 20-25 ribu, sebulan berarti aku habiskan sekitar 700-750 ribu. Ini contoh. Jadi benar-benar ketika kita belanja atau menganggarkan suatu anggaran, kita harus kira-kira. Nggak usah makan deh kayak belanja bulanan, itu kalian sebelum ngebuat list untuk grocery, sebelum menghitung untuk belanja bulanan, kalian biasain dulu untuk ngelis grocery dan kalian lihat nih nilai harga dari nota-nota sebelumnya supaya kalian tahu ancer-anceran nanti di bulan depan berapa biaya yang dikeluarin dan nggak selisih jauh kayak gitu. Agak dilebihin sedikit tapi jangan banyak, jangan dikurangin, karena ketika diancer-ancerin segitu biasanya nominalnya segitu bahkan lebih tapi sedikit, nggak banyak. Jadi benar-benar harus dirinci ya teman-teman, jangan asal kira-kira tapi yang nggak masuk akal, sama aja dengan nggak realistis tadi. Lalu untuk kesalahan yang ketiga adalah kalian mungkin tidak mencatat hal-hal yang kecil tapi itu berulang modelnya. Jadi misalkan nih kalian anggaplah ada setiap bulan itu rutin ada masuk biaya parkir, entah ke mall, entah ke tempat kerja kalian yang mungkin membutuhkan uang parkir. Nah, yang kecil-kecil mungkin nilainya cuma 2.000, 3.000, kalian anggap udah kecil aja nggak usah dicatat. Tapi hal itu padahal berulang kali dilakukan dalam satu bulan. Nah, ketika itu tidak dicatat, kan dia ngambil uang dari mana? Pada kenyataannya dia akan mengganggu keuangan yang lain, budgeting yang lain karena dia tidak dibudgetkan. Jadi, ketika kalian merasa ada hal kecil yang memang sering dilakukan setiap bulan itu harus dicatat. Contoh misalkan kayak beli kado atau buat hajatan, undangan. Kalau memang dalam 1 tahun mungkin kalian pergi undangan atau ngasih kado itu cuma 1 atau 2 kali, oke lah, itu nggak usah dicatat, kalian bisa pakai di dana emergency. Tapi jika itu menjadi sesuatu yang rutin kalian lakukan setiap bulan, walaupun tidak tiap hari atau tidak tiap minggu, tapi dalam 1 bulan itu terjadi beberapa kali dan pasti di bulan berikutnya tuh akan selalu ada,
itu wajib kalian budgeting. Jangan kalian selalu gunain uang emergensi, karena uang emergensi itu adalah uang untuk hal yang gak keduga. Sedangkan kayak gini kan adalah hal yang udah kalian pasti ketahui setiap bulan akan terjadi, tapi kalian anggap sepele karena itu hanya sesekali bagi kalian. Jadi kalian gak masukkan ke dalam budgeting kalian. Itu pasti akan ngeganggu teman-teman tentang budgeting kalian, malah jadi bikin gagal jadinya. Karena uang-uang yang lain kan udah ada posnya. Ketika ada hal ini yang kalian anggap kecil tapi dia mengambil uang di pos-pos lain, budgeting yang lain pun jadi akan berantakan. Lanjut, untuk kesalahan yang keempat adalah kalian mungkin tidak membuat pos untuk anggaran tak terduga. Nah, seperti yang aku bahas tadi kan, itu ada dana emergensi. Nah, dana emergensi itu adalah dana tak terduga. Nah, kadang ada sebagian orang yang merasa mungkin dana itu nggak penting karena merasa semua budget nih udah kalian buat nih, semuanya udah masuk nih, kayaknya nggak mungkin deh ada yang kelewat, nggak mungkin deh ada kejadian yang nggak keduga, itu nggak mungkin. Sehingga kalian nggak buat tuh anggaran tak terduganya. Padahal kita dalam ngejalani hidup, kita nggak tahu nih besok-besok ada apa, ada gimana-gimana. Sedangkan itu ngebutuhin hal-hal yang uang yang nggak ada nih di dalam budget kita. Mau nggak mau kita harus pakai dana tabungan kalau kita nggak punya dana tak terduga. Tapi ketika teman-teman ada sisihin dana tak terduga, nah itu bisa kalian gunakan untuk uang itu untuk hal-hal yang nggak keduga, yang nggak kalian inginkan. Nggak perlu besar-besar setiap bulan dianggarkannya, tapi ada, minimal tuh harus ada teman-teman, jangan sampai enggak. Karena penting banget kita harus punya dana emergensi atau dana untuk hal yang tak terduga ini, supaya budgeting kita itu aman, nggak ngeganggu-ganggu uang-uang yang lain ketika terjadi hal-hal yang tidak kita pikirkan atau yang tidak kita masukkan di dalam budget. Lanjut, untuk kesalahan yang terakhir adalah kalian tidak pernah melakukan evaluasi di tengah bulan ketika kalian itu menjalani budgeting ini. Jadi evaluasi itu penting banget dilakuin di tengah bulan dan di akhir bulan. Jadi tengah bulan itu fungsinya kita ngelakuin budgeting adalah sebagai rem ketika memang budgeting kita ini mulai over, mulai terlalu banyak pengeluarannya yang ternyata ini pengeluaran-pengeluaran tidak penting. Ketika kita udah mengetahui di pertengahan bulan, kita bisa rem untuk di tengah bulan berikutnya itu supaya budget kita ini tetap aman, gak over budget. Nah, ketika di akhir bulan kita lakukan evaluasi supaya kita mengetahui berapa uang-uang yang tersisa yang bisa kita sisihkan untuk kita masukkan ke dalam tabungan, dan supaya juga kita bisa lebih memperbaiki di budgeting kita bulan berikutnya. Jadi ngebudget di tengah, evaluasi di tengah bulan itu sangat-sangat penting supaya ada rem dibagi teman-teman kalau memang ada kejadian over budget. Tapi kalau memang nggak ada dilakuin budgeting, nggak ada dilakuin evaluasi, kalian cuma asal catat aja, catat, nanti ketika mendekati akhir bulan baru sadar ternyata uangnya udah keburu habis, kalian udah nggak bisa ngelakuin rem apa-apa lagi. Nah, ini tadi 5 hal yang menyebabkan budgeting selalu gagal yang berasal dari diri kita sendiri. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman ya, mungkin yang masih bingung kenapa nih kok bisa selalu gagal budgeting. Nah, mungkin salah satunya ada di dalam video ini, jadi teman-teman bisa segera memperbaikinya. Yang penting jangan pernah menyerah, selalu bikin budgetingnya terus lebih baik. Kita pernah gagal karena mencoba daripada tidak pernah sama sekali. Dan mungkin sampai di sini aja dulu videonya, sampai ketemu video lainnya.